Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrar dengan NIM channel 20021. Kali ini saya akan menjelaskan akan laporan tugas akhir perhitungan gaji pegawai PT Jaya Winarta. Menghadapi era globalisasi yang erat dengan kompetisi, menurut setiap organisasi harus dikelola dengan efektif dan efisien. Era globalisasi juga membutuhkan pengusahaan teknologi informasi agar efektivitas dan efisiensi suatu unit usaha dapat optimal. Perusahaan-perusahaan atau instansi pemerintahan pada umumnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mendapatkan laba yang semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau instansi pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Pasal 7 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian disebutkan bahwa setiap pegawai berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya atas imbalan jasa atau pekerjaan yang dilakukan. Sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 43 Tahun 1999. Berdasarkan yang di atas, penulis masyarakat tertarik untuk membahas gaji dalam laporan magang dengan judul Perhitungan Gaji Pegawai PT Jaya Winarta Kota Sungai Penuh. Rumusan masalahnya terbagi atas tiga, yaitu bagaimana penetapan pengajian pegawai negeri sipil yang dilaksanakan pada PT Jaya Winarta Kota Sungai Penuh. Dua, bagaimana prosedur perhitungan gaji pegawai negeri sipil pada PT Jaya Winarta Kota Sungai Penuh. Dan bagaimana pelaksanaan penetapan penggajian pegawai telah sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Tujuan dari penulisan laporan magang ini adalah untuk mengetahui penetapan penggajian pegawai pada kantor PT Jaya Winarta Kota Sungai Penuh. Landasan teori. Gaji. Menurut pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja para atau buruh yang terima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Gaji pegawai negeri sipil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 7 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian disebutkan bahwa setiap pegawai berhak memperoleh gaji atas imbalan jasa atau pekerjaan yang dilakukan. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Dasar hukum tentang gaji diatur PP Nomor 51 Tahun 1992 dan semata-mata menyangkut soal pembayaran gaji atau upah kepada para pegawai. Jenis gaji. Di Indonesia dikenal beberapa sistem pemberian upah, yaitu upah menurut waktu, menurut satuan hasil, upah borongan, sistem bonus, dan sistem koperasi. Penetapan gaji umum PNS. Komponen gaji dan upah adalah jumlah yang harus dibayarkan perusahaan atau instansi atau jumlah yang akan diterima kepada pegawai atau karyawan yang akan terdiri dari gaji atau upah pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang dan uang lembur. Batas usia pensiun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 bagi PNS. Bagi PNS yang telah mempunyai masa kerja minimal 10 tahun dan usia minimal 50 tahun, dapat langsung dipensiunkan dengan memperoleh hak pensiun. 2. Bagi PNS yang belum mempunyai masa kerja 10 tahun, namun telah mencapai usia minimal 45 tahun, diberikan uang tunggu selama 1 tahun dan dapat diperpanjang sampai 5 tahun. Apabila dalam masa menerima uang tunggu PNS yang bersangkutan telah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai masa kerja minimal 10 tahun, maka yang bersangkutan dapat dipensiunkan dengan memperoleh hak pensiun. Pembahasan. Pada umumnya, perhitungan gaji yang dipakai yaitu sistem skala tunggal. Yang dimaksud sistem skala tunggal adalah perhitungan gaji yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak memperhatikan masa kerja sebagai PNS. Keunggulan skala tunggal adalah kesederhanaannya, yaitu hanya diperlukan satu peraturan yang mengatur skala gaji untuk segenap. PNS yang diatur PP Nomor 8 Tahun 2009 adalah dirasakan tidak adil bagi PNS yang memiliki tanggung jawab yang berat. Perhitungan besar gaji pokok sekarang ini mengacu pada kerja golongan PNS. PNS dengan masa kerja dan golongan yang sama akan memiliki gaji pokok yang sama, walaupun bobot pekerjaannya berbeda. Kondisi ini tidak mendorong PNS untuk lebih berprestasi sesuai dengan kompetensinya. Prosedur gaji dalam setiap instansi atau perusahaan, terlebih lagi perusahaan swasta, memiliki prosedur gaji yang berbeda dengan perusahaan pemerintah. Perbedaan tersebut pada dasarnya mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu memajukan perusahaan tersebut dan memberikan kenyamanan pada para pegawai dan menerima gaji dari perusahaan. Akan tetapi, instansi pemerintahan gajinya sudah diatur oleh pemerintah. Adapun prosedur pembayaran gaji di PT Jaya Winarta Kota Sungai Penuh adalah 1.
Menyusun perencanaan pembayaran yang disusun oleh bendahara gaji. 2. Penerbitan SPP pembayaran gaji oleh bendahara pengeluaran. 3. Verifikasi SPP dan berkas untuk pembayaran gaji oleh PPTK disetujui sekretaris. 4. Disposisi sekretaris badan oleh sekretaris. 5. Persetujuan penggunaan anggaran atau kepala badan. 6. Penyampaian SPP pada bendahara gaji oleh PPTK. Dan 7. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai oleh bendahara gaji. Kenaikan gaji berkala. Kepada PNS diberikan kenaikan gaji berkala apabila memenuhi syarat-syarat, telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk gaji berkala, dan penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya cukup. Pemberian gaji berkala sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh kepala kantor atau satuan organisasi yang bersangkutan atas nama pejabat yang berwenang. Pemberitahuan kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas diterbitkan 2 bulan sebelum kenaikan gaji berkala itu berlaku. Penundaan kenaikan gaji berkala yaitu apabila PNS yang bersangkutan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam butir huruf angka 1 di sebelah. Maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama untuk waktu 1 tahun. Apabila sehabis waktu penundaan sebagaimana dimaksud di atas, PNS yang bersangkutan belum memenuhi syarat, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap kali paling lama 1 tahun. Dan 3. Apabila tidak ada alasan lagi untuk penundaan, maka kenaikan gaji berkala tersebut diberikan mulai bulan berikutnya dari masa penundaan itu. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis buat, bahwa sudah benar perhitungan gaji PNS di PT Jaya Winarta Kota Singga Penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga penulis dapat disimpulkan sebagai berikut. Perhitungan gaji PNS di PT Jaya Winarta Kota Singga Penuh sudah sesuai prosedur-prosedur yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja pegawai sebagaimana disebutkan dalam pasal 37 merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan pada pegawai negeri sipil atau PNS, serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1985 tentang gaji pokok, tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan, dan tunjangan umum dan beras. Gaji pegawai negeri sipil atau PNS, pengelolaan data gaji merupakan tugas pokok dari bagian PT Jaya Winarta Kota Sungai Penuh. Petugas yang ditunjuk untuk melakukan pencairan dana gaji adalah seorang yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran tersebut sebagai kuasa penggunaan anggaran. Sekian hasil presentasi dari laporan saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.